Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B akan melanjutkan presentasi pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai masalah aktualisasi kalam, khususnya pada organisasi NII dan terorisme. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Aris Bagus Prasetya dengan NIM 205211238. Selanjutnya, Sekar Ayu Damayanti dengan NIM 205211239. Yang ketiga, Salsabila Nafiah dengan NIM 205211240. Anggota yang keempat yaitu Siti Nurkholillah dengan NIM 205211241. Untuk selanjutnya yaitu Kurnia Eka Febrianti dengan NIM 205211242. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai aktualisasi kalam konteks kekinian. Ilmu kalam baru muncul setelah Islam yang pada awal kelahirannya lebih menekankan pada amal kebajikan dengan orientasi kemaslahatan umat tanpa teori dan konsep pemikiran yang rumit. Berhadapan secara langsung dengan tradisi dan adat kebiasaan tertentu yang membutuhkan penjelasan rasional untuk sebuah tindakan tertentu. Ilmu kalam ini sebagai sebuah disiplin keilmuan di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin belum lahir, karena umat relatif terkendali dan dalam pemikiran luar belum begitu nampak mempengaruhi sikap dan pemikiran kaum muslimin. Di samping itu, Islam saat itu lebih mengutamakan amal praktis daripada teori. Ilmu kalam terbukti sebagai disiplin keilmuan pertama dalam Islam yang mengadopsi sistem pemikiran filsafat Yunani. Filsafat dan logika digunakan oleh sebagian ulama-ulama Islam klasik sebagai senjata untuk menangkis serangan-serangan lawannya, yaitu orang-orang ateis, Yahudi, Masehi, dan Majusi, yang terus menggelitik kepercayaan-kepercayaan orang Islam dengan menggunakan senjata yang sama. Senjata itulah yang kemudian menjadi dasar pertama dalam mengkaji ilmu kalam. Salah satu solusi untuk merubah model pemikiran keagamaan menjadi tajam adalah pola pikir induktif kontekstual. Bahkan lebih komplit jika dengan pola abduktif sebagai kombinasi dari keduanya. Bukankah ada kaidah yang mengatakan bahwa teks itu terbatas sedang peristiwa sosial budaya tidak terbatas? Untuk yang pertama, doktrin kalam yang fungsional. Sayyid Abdul Wahab Al-Sya'rani dalam Mizan Al-Qadiriyah mengatakan bahwa setiap ajaran atau doktrin, tentunya di bidang apa saja, kalam, tasawuf, atau fikih, dari seorang alim pada mazhab tertentu yang diyakini bersandar pada ketentuan syariat Islam atau hukum Allah, tidak diperintahkan secara wajib untuk mengikutinya dengan kefanatikan buta kepada satu mazhab itu saja. Mengikuti satu mazhab atau bertaklid pada pendapat tertentu tidak lain hanyalah anjuran, karena pendapat tersebut lebih mudah dipahami dan dianggap sebagai sikap yang lebih berhati-hati. Ia menegaskan hal ini dengan mengutip pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan, suatu ajaran yang datang dari Rasulullah akan kami ikuti dengan penuh keyakinan, dan yang datang dari sahabatnya akan kami pilih untuk kami ikuti, sedangkan yang datang dari selain itu karena kedudukan mereka sama. Imam Abu Hanifah memang dikenal lebih banyak menggunakan penalaran rasional dalam banyak pendapatnya tentang fikih, sehingga ia dianggap sebagai ahlul ra'yi yang lebih banyak mendahulukan akal daripada sunnah Nabi. Namun sebenarnya tidak demikian, karena pernah suatu saat diajukan pertanyaan kepadanya bagaimana seandainya ada pendapat Abu Bakar atau Umar bin Khattab tentang suatu hal, apakah ia masih melakukan ijtihad untuk soal yang sama? Sang imam menjawab, kalaupun ada pendapat Utsman Abu Affan atau Ali ibnu Abi Thalib, saya akan mengikuti pendapat mereka. Artinya, Imam Abu Hanifah tidak anti hadis, bukan atsar sahabat sekalipun. Ia hanya meragukan kevalidannya sebagai amal yang dilakukan Nabi atau para sahabatnya itu. Untuk yang kedua,
Tantangan praktis teologi Islam. Agama adalah nasihat yang akan mengarahkan ke jalan mana kaki kehidupan dilangkahkan. Agama adalah kekuatan spiritual yang diyakini para pemeluknya akan dapat memenuhi kebutuhan rohani manusia. Agama, bila diyakini dan dihayati sepenuh hati dengan mengedepankan kepasrahan kepada Tuhan sebagai inti keberagamaan, tanpa harus memperhatikan bentuk formalnya, akan meniscayakan kedamaian, rahmah bagi segenap alam. Agama dalam hal ini bisa saja berarti spiritualitas, di mana dengannya akan membuat orang lebih kuat bertahan hidup, kuat menghadapi berbagai cobaan karena ada sangkaan kuat atau keyakinan Tuhan selalu bersamanya. Bahkan ada penelitian ilmiah yang berkesimpulan bahwa orang yang memiliki spiritualitas relatif berumur lebih panjang dibandingkan dengan orang yang tidak memilikinya. Agama memang selalu diterima dan dialami secara subjektif oleh masing-masing penganutnya. Oleh karena itu, definisi agama oleh setiap orang tentunya juga sesuai dengan pengalaman dan penghayatan masing-masing terhadap suatu keyakinan yang dianutnya. Menurut James Martineau, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni suatu keyakinan dalam hati terhadap Tuhan atau kekuatan ilahiyah yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan sesama manusia. Supaya setiap keyakinan masuk dalam definisi ini, para ilmuwan mengganti kata Tuhan dengan kuasa yang transenden, kuasa-kuasa di atas manusia, sesuatu di luar, beyond, realitas supernatural, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan mengenai masalah aktualisasi. Manusia tidak melepaskan kebutuhannya dari nilai agama dan nilai politik. Namun, pada interaksi sosial untuk mencapai tujuan itu, ada perbedaan arah, pola aktivitas, dan tujuan sehingga terjadi persinggungan sosial yang berimplikasi pada ketimpangan sosial serta kesenjangan sosial, yaitu lebih dikembangkannya pada interaksi yang mengarah pada konflik sosial. Muncullah jargon-jargon sosial, ketidakadilan sebagai lawan keadilan, kediktatoran sebagai lawan keaspirasian, dan kekufuran sebagai lawan dari kesalehan, kejahatan sebagai lawan dari kebaikan, radikalisme sebagai lawan moderatisme, terorisme sebagai lawan perdamaian, dan sebagainya. Dari kalangan agama melahirkan pro dan kontra produktif tentang demokrasi dan ajaran jihad. Kelompok Salafi dikenal juga dengan kelompok jihadis, memiliki pemikiran dan gagasan, sikap, bahkan gerakan yang mengarah pada tindakan radikalisme dan terorisme. Salah satunya yaitu Negara Islam Indonesia atau NII. Negara Islam Indonesia adalah sebuah gerakan kelompok Islam yang berjuang untuk menegakkan negara Islam dengan visi membangun negara seperti yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW pada periode Madinah. Negara Madinah dianggap prototipe negara ideal untuk membangun tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan berperadaban tinggi. Umat Islam tidak layak hidup dalam tatanan pemerintahan kafir atau paling tidak dalam tatanan negara yang diadopsi oleh sistem kafir. Sejarah berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Pada 24 April 1940, Kartosuwiryo bersama para ulama mendirikan di Malangbong Institut Sufah yang merupakan suatu laboratorium pendidikan, tempat mendidik kader-kader mujahid seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Institut Sufah yang didirikan telah melahirkan pembela-pembela Islam dengan ilmu Islam yang sempurna dan keimanan yang teguh. Alumnus Sufah kemudian menjadi cikal bakal Laskar Hizbullah Sabilillah. Laskar Hizbullah Sabilillah tidak diizinkan ikut hijrah ke Yogyakarta, mengikuti langkah yang diambil Tentara Republik Indonesia, sebagai akibat dari sikap keras tokoh-tokoh politiknya. Laskar inilah yang pada akhirnya menjadi Tentara Islam Indonesia atau TII. Hingga pada tanggal 10 Februari 1948, diadakan sebuah konferensi di Cisayong yang menghasilkan keputusan membentuk Majelis Islam dan mengangkat Kartosuwiryo sebagai Panglima Tinggi Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Kartosuwiryo secara resmi memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII, yang di dalam sejarah awalnya berdiri dikenal dengan nama Darul Islam atau DI, dengan pasukan pejuang yang dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII. Doktrin dan ajaran Negara Islam Indonesia atau NII. Secara garis besar, doktrin dan ajaran NII dikategorikan kepada dua hal. Pertama, terkait dengan akidah, dan kedua terkait dengan syariah dan ibadah. Doktrin dan ajaran yang terkait dengan akidah meliputi konsepsi din al-Islam, konsep tauhid dan hubungan Islam dan negara, serta langkah-langkah mewujudkan negara Islam meliputi baiat, hijrah, dan jihad. Sementara doktrin dan ajaran yang terkait syariah dan ibadah meliputi konsepsi ibadah seperti sholat, puasa, haji, zakat, sodakoh, kirat, dan fa'i. Selanjutnya, syariat pernikahan terkait wali biologi dan wali ideologi dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu terorisme. Pengertian terorisme. Aksi terorisme pada dasarnya lahir karena berbagai motif yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori: rasional, psikologi, dan budaya, yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas. Namun motif yang sering muncul di kancah dunia modern ini antara lain terorisme untuk mempertahankan atau memperluas daerah jajahan, seperti yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel terhadap pejuang Palestina, IRA, Irish Republika Army, dengan segala bentuk kegiatannya dicap sebagai teroris oleh pemerintah Inggris sebagai protes sistem sosial yang berlaku. Begitu pula dengan Brigade Merah Italia yang bertujuan untuk membebaskan Italia dari kaum kapitalis multinasionalis oleh pemerintah Italia dimasukkan ke dalam kelompok teroris. Akan tetapi ada pula yang menyatakan bahwa terorisme dapat muncul karena ajaran agama atau motivasi agama. Sentimen agama sering menjadi salah satu faktor penyebab radikalisme dan terorisme. Kejahatan terorisme merupakan bentuk hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologi, tetapi juga ekonomi, politik, agama, sosiologis, dan lain sebagainya. Wajar apabila terorisme menjadi istilah yang sangat rentan untuk disalah tafsirkan atau dikontaminasi secara interpretatif sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang memandangnya. Sebuah kejadian mungkin dapat disebut sebagai tindakan terorisme oleh pihak lain, namun mungkin juga dianggap sebagai tindakan mempertahankan diri, memperjuangkan hak, memperjuangkan ketidakadilan global, perlakuan dehumanisi global negara-negara besar dan kuat kepada negara-negara lemah, atau bahkan yang sangat populer sebagai sebuah misi suci atau jihad. Sejarah terorisme. Sejarah yang mengurai tentang faktalitas terorisme memang telah berkembang sejak berabad-abad lamanya, yang mencoba melakukan rekonstruksi aktivitas teroris di masa lampau. Sejarah teroris telah mencatat bahwa aktivitas teroris ditandai dengan bentuk kejahatan murni yang berupa perilaku pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa contoh kasus teroris yang paling mengerikan adalah peristiwa pengeboman Wall Street pada 16 September 1920 di kota New York yang menewaskan 38 orang dan 143 orang terluka parah. Dan juga pembantaian Maalot pada 15 Mei 1973 yang dilakukan oleh teroris dengan menyandra 115 orang selama 2 hari dan membunuh 25 orang sandera. Dengan demikian, fakta sejarah ini merupakan bentuk rentetan dari goresan sejarah teroris yang tidak akan dihapus oleh berbagai aktivitas di atas platform peradaban manusia. Pada arus perkembangan teroris tersebut bisa diidentifikasi dari sikap fanatisme terhadap suatu keyakinan pada nilai-nilai normatif doktrin agama yang bermetamorfosis menjadi sikap tertutup atau eksklusif dan cenderung untuk menyalahkan dan memusuhi golongan lain. Konsep jihad telah membawa umat Islam menjadi umat yang multistigma, di mana umat Islam diposisikan sebagai suatu komunitas yang terdiskriminasi oleh munculnya stigma yang cenderung mendiskreditkan posisinya di peradaban global.
Sebenarnya hal ini di Indonesia pernah dilakukan oleh rezim otoriter yang pernah berkuasa lebih dari 30 tahun, yaitu rezim Orde Baru. Kasus pertama yang dicuat oleh rezim tersebut adalah Komando Jihad atau pembajakan pesawat Woyla, yang disinyalir sebagai aksi terorisme pertama di Indonesia. Pada konteks ini, umat Islam dihadapkan pada kekuatan hegemonik yang memiliki kecenderungan ingin dihabiskan seperti komunitas lain, seperti nasionalisme, PKI, ataupun komunitas Islam sendiri yang memilih bersikap kooperatif dengan rezim tersebut. Hingga kondisi inilah yang akhirnya muncul dan mencuat berbagai polarisasi penafsiran terhadap teks-teks suci ayat Islam yang membingkai perlawanan sebagai tujuan gerakan jihad fisabilillah atau memang dijadikan sebagai landasan justifikasi terhadap gerakan radikalnya. Pada perjalanannya, Islam, terorisme, dan bom bunuh diri menjadi sangat lekat dan menjadi dasar karakteristik identitas Islam. Berbagai diskursus tentang Islam yang muncul adalah berbagai tren-tren yang tidak lepas dari tiga tren tersebut, sehingga Islam muncul kesan agama yang menakutkan. Melekatnya kesan tersebut juga mengiringi stigma peradaban global pada sikap perlawanan secara bersama-sama untuk menumpas tuntas gerakan teroris yang ada di tubuh Islam dan bahkan Islam itu sendiri. Tidak heran apabila diskursus tentang Islam sangat identik dengan adanya diskursus tentang teroris yang merebes pada diskursus konstruksi teologi yang diyakini oleh payung gerakan mereka. 3. Doktrin dan ajaran terorisme. Ada sebagian kalangan yang menyatakan bentuk lain bahwa jihad yang identik dengan perang, yang memunculkan statement vulgar, Islam melegalkan perang, bukan suatu teori yang rasional dan ilmiah, serta tidak memiliki justifikasi legal formal dalam Islam. Moh Ehsan dengan argumentatif menjelaskan, dalam kitab fikih klasik, tentu kita tidak akan menjumpai penjelasan tentang bom bunuh diri sebagai bagian dari konsep jihad fi sabilillah. Dengan demikian, bom bunuh diri ini merupakan masailul al-fiqh yang relatif baru. Tidak ada dalam dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan tentang boleh atau tidaknya bom bunuh diri dalam rangka jihad. Namun jumhur ulama berpandangan bahwa bom bunuh diri termasuk al-amaliyah, al-istisyahadiyah atau bom jihad yang bisa dilakukan di negeri yang sedang perang. Adapun pelaku aksi bom bunuh diri mati syahid. Maraknya aksi bom bunuh diri di negara-negara Timur Tengah akhir-akhir ini, terutama di Palestina dan Irak, seolah telah mendapatkan legitimasi moral dan spiritual agama. Cara mencegah paham radikalisme NII dan teroris berkembang di Indonesia. 1. Pendidikan HAM yang difokuskan pada pengajaran terhadap toleransi beragama serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain serta penguatan terhadap Pancasila yang juga selaras dalam perwujudan HAM dalam praktiknya yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Adapun dalam implementasinya dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui program penyuluhan hukum yang menggandeng masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam rangka memperoleh pendidikan tersebut. Partisipasi aktif yang dimaksud tidak hanya sekedar memberikan sumbang saran terhadap pendidikan yang diberikan, tetapi ikut terlibat dalam menyusun substansi pendidikan, merencanakan siapa yang akan terlibat dalam pendidikan hingga menyusun jangka waktu pemberian pendidikan kepada masyarakat. Oleh karenanya, tahapan keterlibatan masyarakat dapat mencapai tahapan partnership di mana masyarakat menjadi mitra kerja dari pemerintah. 2. Mengupayakan penyebaran ajaran keagamaan dengan suasana terbuka dan menekankan moderatisme. 3. Memberikan fasilitas belajar keagamaan yang proporsional untuk masyarakat yang memiliki semangat belajar agama cukup tinggi, sekalipun tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kental, sehingga masyarakat tidak belajar agama kepada kelompok radikal dan eksklusif yang berbahaya. 4. Belajar semakin dalam literasi memahami agama. Upaya Kementerian Agama dalam upaya mencegah paham radikalisme. Di antara upaya tersebut ialah
1. Membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti narkoba. 2. Mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. 3. Mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. 4. Memberdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyuluh non-PNS, mubalik, penceramah, dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. 5. Memberdayakan lembaga pendidikan agama formal RBA atau BA, MI, MTS, dan MA maupun lembaga pendidikan agama non-formal TKQ, TPQ, DTA, dan pondok pesantren dalam upaya pencegahan paham radikalisme kepada santri atau siswa. 6. Pembinaan agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui guru pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme. 7. Menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam upaya mencegah paham radikalisme. 8. Bermitra dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan FKUB dalam mewujudkan tri kerukunan agama. 9. Melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. 10. Melakukan pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling, misalnya terhadap ex-napi teroris. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Ilmu kalam baru muncul setelah Islam yang pada awal kelahirannya lebih menekankan pada amal kebajikan dengan orientasi kemaslahatan umat tanpa teori dan konsep pemikiran yang rumit. Ilmu kalam terbukti sebagai disiplin keilmuan pertama dalam Islam yang mengadopsi sistem pemikiran filsafat Yunani. Filsafat dan logika digunakan oleh sebagian ulama-ulama Islam klasik sebagai senjata untuk menangkis serangan-serangan lawannya, yaitu orang-orang ateis, Yahudi, Masehi, dan Majusi, yang terus menggelitik kepercayaan orang Islam dengan menggunakan senjata yang sama. Senjata itulah yang kemudian menjadi dasar pertama dalam mengkaji ilmu kalam. Dalam aktualisasi ilmu kalam terdapat masalah atau tantangan, yaitu munculnya NII atau Negara Islam Indonesia adalah sebuah gerakan kelompok Islam yang berjuang untuk menegakkan negara Islam dengan visi membangun negara seperti yang pernah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga muncul terorisme. Kejahatan terorisme merupakan bentuk hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga ekonomi, politik, agama, sosiologis, dan lain sebagainya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.